Management atau CBM Marketing Management. Webinar ini merupakan preview eksklusif dari program lengkap kami dengan tema dan judul yang sama yang nanti akan diselenggarakan pada Januari 2025 mendatang. Saya izin memperkenalkan diri saya Fani, akan menjadi moderator dalam acara ini hingga akhir acara berlangsung. Di era digital yang terus berkembang pesat ini, marketing manajemen bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sebuah keharusan bagi setiap individu dan organisasi yang ingin tetap relevan dan unik. Marketing management adalah kunci untuk memahami kebutuhan dan keinginan pasar, membangun merek yang kuat, dan menciptakan strategi yang efektif untuk menjangkau dan mempengaruhi audiens target. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kelas CBM Marketing Management dan apa yang akan kita bahas nanti di kelas bersama Bapak Albert Wahat. Sedikit biodata mengenai Bapak Alfred. Beliau memiliki keahlian dalam branding dan pemasaran strategis. Beliau memiliki minat yang mendalam di bidang consumer markets, pengembangan bisnis, inovasi produk baru, komunikasi pemasaran, dan manajemen merek. Beliau memiliki exposure di beberapa perusahaan pemimpin pasar dalam industri kesehatan, fast-moving consumer goods, dan media seperti Danone, Kraft Heinz, Mondelez, dan Campbell Arnold's. Keahliannya di bidang pemasaran meliputi pengembangan perencanaan strategis, pembangunan ekuitas merek, pengembangan program pemasaran terpadu, pelaksanaan riset pemasaran, serta pengembangan sumber daya manusia dan organisasi. Beliau juga merupakan fasilitator Ford Innovation dari Ford Innovation Methodology Belanda dan saat ini menjabat sebagai senior partner dari Prosmo LI. Sedikit reminder, kita akan memberikan penawaran khusus kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar ini, diskon 15% untuk pendaftaran program CBM Marketing Management yang akan dilaksanakan secara on-site di kampus Cilandak. Diskon ini berlaku hingga 15 Desember 2024. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mengelola proses bisnis. Sepanjang webinar ini, saya harap Bapak jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan di fitur chat ini dan kami akan menyediakan waktu khusus di akhir sesi untuk tanya jawab langsung dengan Bapak Alfred. Tanpa panjang lagi, kepada Bapak Alfred, saya persilahkan. Ya, halo, selamat siang Kak Fani, selamat siang rekan-rekan semuanya. Apa kabar nih semuanya? Ya, di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai ya mengenai CBM Marketing Management program review ya. Kita akan sebetulnya bicara program review nih ya. Jadi kita akan mempreview seperti apa sih program CBM atau Certified Business Management khususnya di bidang marketing management ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai nih ya, saya pengen tahu dulu nih dari seluruh peserta yang ada ya, ini berapa banyak yang memang backgroundnya marketing? Berapa banyak yang memang dulu pernah sekolah di bidang marketing atau yang pekerjaannya itu berkaitan dengan marketing gitu ya. Mungkin kalau boleh yang backgroundnya marketing boleh kasih reaction, boleh raise hand. Satu, dua, tiga.
Oke, jadi cukup beragam ya. Ada yang marketing, ada yang non marketing tentunya ya. Nah, tepat sekali Anda ikut webinar kali ini karena kita ingin memperkenalkan sebetulnya ya, sekaligus preview seperti apa sih program CBM marketing tersebut. Nah, untuk itu saya izin share screen rekan-rekan ya. Ya, uh, sebelum kita masuk lebih dalam tentang CBM Marketing Management oleh Prastia Mulya ya, Prastia Mulya LI dengan Prasmul LI. Mungkin ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Prastia Mulya itu siapa sih gitu ya, atau apa sih gitu ya. Nah, rekan-rekan, Prastia Mulya itu sebetulnya adalah pionir atau perintis MBA di Indonesia ya. Prastia Mulya ini adalah yang pertama kali memperkenalkan ya program MBA di Indonesia. Tepatnya 6 September 1982. Jadi sudah cukup lama berselang tentunya ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira Prasetya Mulia itu artinya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira Prasetya Mulia itu apa? Boleh jawab di kolom chat, boleh apa namanya open mic. Silakan teman-teman. Prasetya Mulia itu artinya apa sih? Salah nggak apa-apa. Oh, janji mulia ya. Ada yang bilang janji mulia. Bener banget ya. Siapa nih ya dari PT Bian mana tadi ya Ibu Nila, kemudian tadi ada dari PT lewat tadi mana tuh chatnya. Bener banget, Prasetya Mulia itu bahasa Sanskerta yang artinya janji mulia. Nah, apa hubungannya gitu ya di sekolah MBA dengan janji mulia gitu. Nah, selang beberapa saat sebelum 82 ini, konglomerat-konglomerat di Indonesia itu dikumpulin oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Um, Pak Presiden Soeharto bilang nih kepada para konglomerat, kalian kan sudah berbisnis di Indonesia sekian lama, sudah bisa membangun kerajaan bisnis, menghasilkan keuntungan dalam bidang bisnis, ya. Pak Soeharto men-challenge para konglomerat ini. Lalu kontribusimu balik kepada bangsa dan negara ini apa? Kalau kalian sudah membangun kerajaan bisnis luar biasa gitu ya, so apa returnnya? Apa yang kalian bisa kontribusikan bagi bangsa negara kita tercinta ini? Ya, dari tantangan tersebut, dari tantangan Pak Soeharto tersebut, maka beberapa konglomerat ini berdiskusi bersama, ya, apa sih eh, kontribusi yang para pebisnis ini bisa berikan ya kepada bangsa negara kita ini. Singkat cerita, mereka karena bergerak di bidang bisnis, mereka ingin mencerdaskan bangsa, ya, khususnya dalam hal bisnis karena mereka semua pebisnis gitu ya. Wah, kita sudah bisa berbisnis, sudah bisa membangun apa ya perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Sudah saatnya kita berkontribusi balik dengan mencerdaskan bangsa, khususnya di ranah bisnis. Itu sebabnya di 6 September 82 mereka berjanji, janji mulia ini yang dalam bahasa Sanskerta itu menjadi Prasetya Mulia. Nah, Prasetya Mulia itu ada diawali dengan S2 waktu itu ya, karena MBA lebih ke master degree. Namun beranjak waktu kami juga ada S1, ada S3 gitu ya. Plus ada satu lagi yang istilahnya Executive Learning Institute ya, Prasmul LI.
ya Prasmulnya dari Prasetya Mulia, Eli-nya itu dari Executive Learning Institute. Nah, selain para mahasiswa, kita juga ingin mencerdaskan para pebisnis ya, para eksekutif dalam kaitan bisnis. Diawali dengan dulunya namanya belum Prasmul Eli ya, tapi di tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 jam 11 ya 11 maka namanya Lokakarya tersebut diganti menjadi Executive Learning Institute yang sekarang dikenal orang dengan Prasmul. Itu cikal bakal dari Prasmul Eli rekan-rekan semuanya. Nah, Prasmul Eli ini apa saja gitu ya yang solusi yang kami tawarkan bagi para pebisnis eksekutif. Di Prasmul Eli kita ada public programs. Public programs ini ada bentuknya short course, ada juga yang bentuknya sertifikat program yang lebih jangka panjang, ya. Kemudian ada juga yang corporate programs, ini tailor-made sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Jadi kita desain suatu program yang benar-benar in-house, benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Di Prasmul Eli kami juga ada assessment services, ya, di mana assessment services ini kami bisa assess potential behavior, kompetensi dari individual atau organisasi yang membutuhkan pemahaman terhadap pasif profil yang ada. Kami juga menyajikan solution dalam bentuk consulting, ya, di mana beberapa area seperti bagaimana membuat bisnis strategi, bagaimana memahami pasar, bagaimana melakukan change management, bagaimana memahami customer lebih baik, bagaimana kita bisa membuat perusahaan lebih customer oriented, itu secara lebih fokus dan lebih apa ya sifatnya tailor-made. Itu kami juga ada consulting service. Selain itu, kami juga ada seasonal program di mana kita membuat program yang benar-benar sesuai dengan tren dan challenges yang dihadapi dunia. Nah, preview yang kita lakukan saat ini sebetulnya masuk di ranah public program, ya, CBM, ya, ini sebuah program sertifikasi bisnis yang dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan. Tujuannya apa? Agar Anda bisa memperoleh pemahaman lebih dalam ya terkait bisnis dan fungsi-fungsi dalam bisnis tersebut. Seperti apa sih CBM itu gitu ya? Nah, program yang 4 bulan ini sebetulnya adalah program yang dilakukan 3 kali seminggu, Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dilakukannya malam hari karena kami tahu Anda semua orang sibuk gitu. Maka dilakukannya pukul 7 malam hingga 9 malam di hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan metodologi yang bersifat blended antara online dan juga onsite. CBM sendiri itu sebetulnya terdiri dari beberapa bidang bisnis ya. Ada yang general business management, ada yang marketing management, ada yang financial management, ada yang human resources management, ada yang operation management, dan ada juga bicara bisnis strategi. Kalau kita lihat, sebetulnya beberapa sudah ada ya di Februari, April, ada di Juni, Agustus, dan preview ini sebetulnya memperkenalkan Anda yang kepengen mendalami either marketing, finansial, gitu ya, general business management, karena nanti putaran berikutnya akan dilakukan di bulan Oktober ini, kan? Ya, preview kali ini sebetulnya lebih ke yang marketing management, ya, yaitu bicara marketing management. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan. Kalau tadi saya katakan di tahun 1980-an, Prasmul ini adalah pionirnya MBA, ya. Nah, dari mana cikal bakalnya muncul
program CBM ini. Jadi setelah Prasmul menjalankan program MBA di tahun 88, jadi sekitar 6 tahun kemudian gitu, pemerintah dalam hal ini Dikti, Departemen Kementerian yang ngurusin pendidikan, itu mengatakan begini, MBA ini nggak cocok buat Indonesia. Indonesia perlu program yang khas di Indonesia. Jadi berbeda dengan apa yang terjadi di seluruh dunia, pemerintah dalam hal ini kementerian waktu itu memutuskan kita harus ganti ke MM atau Magister Management. Ya. Karena pemerintah menganjurkan MBA dirubah menjadi Magister Management, maka Prasmul pun universitasnya harus berubah, ikutan menawarkan program ya. Nah, bedanya apa sih MM dan MBA ya? Kalau MBA itu sebetulnya lebih berat bobotnya di praktisi sebetulnya, lebih berat di prakteknya. Karena itu di MBA itu lebih banyak pembahasan kasus, lebih banyak melihat situasi yang nyata gitu ya. Sementara MM atau Magister Management lebih banyak teorinya, lebih banyak sisi akademisnya. Jadi kurikulum yang ada di Prasmul S2 waktu itu dirombak total. Nah, padahal kami di Prasmul punya modul-modul untuk MBA yang didesain khusus untuk program MBA. Tapi kami udah nggak bisa lagi kasih gelar MBA gitu ya. Nah, singkat cerita, modul MBA tadilah yang akhirnya kami coba untuk rejuvenasi menjadi program CBM ini. Ya, jadi kalau Anda lihat topik-topiknya, kalau Anda ikutin semua topik-topik yang ada nih, 3 bulan di sini, 3 bulan di sini, 3 bulan di sini, 3 bulan di sini, maka sebetulnya Anda ikut program MBA. Ya, saya nggak tahu dengan Anda, tapi kalau saya sebetulnya saya lebih cocok gitu dengan program MBA yang sifatnya lebih praktek, lebih implementasi, lebih mengemudi. Jadi CBM kami ini benar-benar adalah rejuvenasi dan perwujudan yang berbeda dari program MBA, ya. Tapi karena kami nggak mungkin memberikan gelar MBA, maka kita jadikan ini semacam sertifikasi yang namanya Certificate of Business Management. Gitu ya, supaya rekan-rekan lebih bisa membayangkan, ya. Saya kalau ikut marketing management ini seperti belajar apa sih? Ya, sebetulnya ini persis seperti belajar MBA, khususnya di ranah marketing. Gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi ini pemahaman tentang CBM yang ini saya lakukan. Nah, sedikit masuk kepada marketing management ya. Kalau saya boleh bertanya, silakan, mungkin ada 1-2 yang open mic ya. Kalau menurut Anda, ya, marketing management itu apa sih? Kalau menurut Anda, marketing management itu apa? Ada yang bisa bantu? Boleh Pak, saya Pak. Silakan Pak Maliki. Iya. Ini hasil dari belajar sama Pak Michael Wehandi. Kebetulan Gimana saya Pak? ikut kelas beliau. Marketing management itu kurang lebih bagaimana cara kita memanage sebuah kampanye marketing dari awareness-nya hingga nanti ke decision-nya secara menyeluruh dengan indikator-indikator yang telah kita tentukan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Oke ya, thank you. Ini Pak Maliki namanya atau ini nama perusahaan Anda Pak? Nama brand kebetulan itu Pak. Nama brand ya, thank you. Dengan Pak siapa, maaf Pak? Nama Maliki. Imam Maliki nama saya. Pak Imam ya, oke. Ya. Thank you Pak Imam untuk komentar dan feedbacknya ya. Ada lagi yang punya
point of view berbeda mungkin? Kalau nggak ada, coba saya share salah satu apa ya point of view dari seorang praktisi dan juga akademisi di bidang marketing gitu ya. Dikatakan marketing management itu adalah art and science of choosing target market and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. Ya, dengan definisi ini tambah jelas atau tambah mumet, Bapak Ibu? Ya, agak mumet ya. Mungkin supaya nggak mumet, kita pilah-pilah ya satu persatu. Dikatakan di sini ini adalah art and science. Ya, art and science. Jadi marketing management itu nggak murni ilmu, tapi ada unsur seninya. Ya, kalau bicara fisika, kimia, matematika ini ilmu pasti gitu ya. Nah, marketing ini ternyata ada ilmunya, bisa kita pelajari, tapi di balik ilmu tersebut butuh juga balance dengan artnya. Ya, di mana di situ yang membuat marketing ini jadi sangat menarik sebetulnya. Nah, ilmu dan seni tentang apa? Ya, dikatakan di sini ini adalah ilmu dan seni untuk satu ya, memilih siapa target marketnya. Ya. Setelah memilih siapa target marketnya, bagaimana perusahaan getting the customers ya, dipilih lalu didapatkan gitu ya. Nggak cuman memilih dan mendapatkan, bagaimana keeping the customers. Dan ini juga bicara growing customers. Ya, jadi ilmu dan seni untuk pilih siapa market yang saya ingin bidik dalam bisnis saya. Kemudian bagaimana mendapatkan customer yang saya bidik tadi, bagaimana menjaga mereka supaya loyal, dan bagaimana untuk menumbuhkan customer supaya growing. Ya, bisnisnya bertambah besar, customernya semakin baik. Nah, bagaimana customer ini kita bisa raih, kita bisa jaga, dan kita bisa tumbuhkan. Ya, ini bisa dilakukan melalui ada beberapa hal. Kita create superior customer value, kita deliver superior customer value tersebut, dan kita communicate superior customer value tersebut. Ya, jadi ini ilmu dan seni untuk pilih siapa target marketnya. Setelah kita pilih, kita dapatkan, kita maintain, dan kita tumbuhkan melalui creating, delivering, and communicating superior customer value. Ya, jadi kalau kita lihat nih, seberapa luas skopnya marketing sebetulnya ya. Nah, kalau Anda familiar dengan bisnis model Canvas ya. Kalau Anda familiar dengan bisnis model Canvas, kalau menilik definisi marketing management, itu most of the business element itu adalah tanggung jawabnya marketing. Coba kita lihat satu persatu ya. Dikatakan tadi kita harus pilih target consumersnya ya. Ya, dalam bisnis itu bicara apa? Kita memilih siapa customer segmen yang kita mau layani. Ya. Kemudian apa? Dikatakan getting, keeping, and growing customers ya. Itu sebetulnya bicara tentang apa? Ini bicara bagaimana membangun customer relationship. Ya, bagaimana membangun customer relationship. Ya, choosing, kemudian sorry ya, kok jadi hilang ya, sebentar saya ulang sedikit ya. Jadi choosing target market itu adalah bagaimana memilih customer segmennya.
Lalu istilah getting, keeping, dan growing customer itu bicara bagaimana membangun customer relationship. Creating, delivering, and communicating, ya, ini bicara tentang bagaimana channel yang kita mau bangun. Ya, channel yang kita mau bangun. Ya, apa yang di-create, apa yang di-deliver, apa yang di-communicate. Ini bicara tentang value proposition. Ya. Dan kalau bicara creating customer value, sebetulnya elemen yang ada di sayap kiri ini semua dalam rangka meng-create value bagi customer. Ya. Dan di marketing pun sebetulnya ini akan membahas lebih dalam juga dari sisi finansialnya, karena kita harus tahu gross profitnya, nanti untuk menetapkan harganya dan segala macam. Jadi aspek dari finansial pun itu menjadi aspek penting yang harus dipikir. Ya, in a nutshell, marketing management itu nggak cuma dibutuhkan oleh orang marketing. Ya, in a nutshell, marketing ini benar-benar adalah dibutuhkan semua elemen pebisnis, eksekutif, karena sisi marketingnya benar-benar perlu dipikir. Gitu rekan-rekan ya. Jadi itu definisi dari marketing management yang kalau kita lihat secara bisnis ini sebetulnya coveringnya sangat-sangat luas. Nah, kalau dilihat ya, apa saja sih nanti yang akan di-cover ya dalam program CBM Marketing Management. Ya, ada beberapa hal ya kita dalam 4 bulan Anda akan sama-sama belajar consumer behavior. Seperti apa sih marketing framework-nya, bagaimana value creation-nya. Anda juga akan belajar tentang consumer behavior. Ya, consumer behavior ini ada yang kognitif, ada yang affective, ya, ada yang behavioral, ya, itu kita akan pelajari secara lebih mendalam nanti di kelas-kelas CBM kita. Kita juga akan membicarakan customer value, ada marketing research, ada marketing analysis, market potential, demand analysis, ya. Ini beberapa topik yang akan di-cover dalam CBM marketing. Kita juga akan bicara dari sisi marketing management, ya. Bagaimana proses segmenting, targeting, differentiating, positioning. Kita bicara lebih mendalam tentang branding, ya, tentang produk strategi, baik goods maupun services. Kita akan bicara tentang pricing strategi, ya. Kita akan bicara tentang channel strategi. Kita juga akan bicara mengenai bagaimana integrated marketing communication strategi. Dalam CBM ini kita juga akan bicara tentang marketing strateginya, ya, bagaimana membuat marketing plan, bagaimana membuat marketing strategi, bagaimana B2B strategi, bagaimana digital marketing, ya, dan juga bagaimana bisa mencapai customer satisfaction dan bagaimana membangun relationship marketing. Ya, ini adalah topik-topik yang akan di-cover rekan-rekan. Metodologinya tentu sangat-sangat banyak interaksinya, akan ada kombinasi online dan onsite, ada case study, ada group discussion, ada exam, ya, ada guest speaker. Ini merupakan metodologi pembelajaran. Nah, siapa yang perlu ikut gitu ya? Saya senang tadi pesertanya nggak hanya orang marketing, ya, karena memang pertama ya business practitioner atau entrepreneur itu cocok sekali untuk ikut CBM marketing ini, ya, di mana mereka butuh untuk merancang marketing strategi untuk produk dan jasa yang mereka jual. Kemudian ya, ini bicara tentang profesional di bidang marketing yang memang orang marketeers gitu ya, untuk bisa lebih memahami bagaimana mereka bisa melakukan proses marketingnya dengan lebih baik. Selain itu, ini juga cocok untuk para profesional, ya,
cross function ya di dalam perusahaan. Jadi orang finance, orang HR gitu, orang dari operation, ini juga sebenarnya cocok banget karena kita jadi bisa memahami seperti apa sih proses value itu harus dibangun. Peran saya dari departemen di luar marketing itu seperti apa. Ini juga ideal participant yang perlu ikut ya, kecuali selain itu ya profesor, lecturers, dari akademisi, konsultan untuk memperluas horizon di sisi market. Itu sih mungkin ya yang bagaimana preview tentang program CBM yang akan dilakukan di awal Oktober ya. Silahkan Anda bisa connect dengan kami di berbagai channel sosial media kami ya. Dan dengan ini perkenalan untuk program CBM ya, atau preview untuk program CBM sebetulnya sudah selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan, komentar, saya kembalikan ke Kak Fani. Silakan Kak Fani. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Fred dan atas sharingnya yang luar biasa. Juga terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang tadi sempat aktif juga engage dengan Pak Alfred. Mungkin Pak ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Kita coba bacakan satu persatu ya Pak ya. Mungkin pertama dari Bapak Victor Wowiling. Bapak Victor, apakah mungkin mau menyampaikan langsung dengan Pak Alfred pertanyaannya? Mungkin bisa on cam atau on mic. Oke. Baik, kalau begitu saya bantu bacakan ya Bapak. Jadi Bapak Victor menanyakan apa yang membedakan marketing dengan sales management bila dilihat dari penjabaran tadi serupa namun tidak sama. Wah, menarik sekali ini ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan atau dielaborate ya Pak Alfred? Ya Pak Victor, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi gini, marketing itu meng-create pool ya. Sementara sales itu meng-create push. Ya. Dalam sebuah perusahaan, kalau saya pakai analogi bisnis model kanvas tadi ya, perusahaan sudah memilih nih customer segmen yang dibidik. Nah, untuk customer segmen tersebut, perusahaan mempersiapkan value proposition yang tepat ya. Saya kasih gambar tadi ya. Nah, bagi customer segmen tertentu ya, perusahaan akan memberikan yang namanya value proposition. Ya, value apa yang dipropose kepada customer tersebut. Nah, untuk marketing ya, fokusnya itu ada di sini. Fokusnya ada di customer-nya ya. Bagaimana kita membuat customer itu tertarik untuk membeli. Bagaimana kita membuat customer itu berinisiatif ya, membangun demand dari sisi customer-nya. Nah, untuk itu kita harus mengerti dulu ya, apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan keinginan tersebut dengan value proposition-nya gitu ya. Nah, itu berbagai program marketing dilakukan sehingga terjadilah pool dari customer. Ya. Kata kuncinya pool marketing ya. Jadi customer yang meminta, customer yang mencari, customer yang membeli. Sales itu di satu sisi yang lain itu adalah dari sisi push-nya. Ya, bagaimana value proposition ini ya bisa dijual kepada customer. Jadi marketing menciptakan demand, sales menciptakan penjualan terhadap customer tersebut. Ya. Mostly kalau yang bicara pool itu kita banyak akan berbicara di sisi customer relationship-nya. Ya, kita akan bicara banyak di sisi customer relationship-nya. How to get, how to keep, how to grow customers.
Sementara kalau bicara sales, ya, mostly dia akan banyak push dengan menyiapkan distribusinya, menyiapkan channelingnya, menyiapkan outlet-outlet untuk bisa bertransaksi dengan konsumen gitu ya. Kalau consumer goods ini bicara toko, bicara agen. Kalau banking mungkin bicara bagaimana menyiapkan banking hall, ATM dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu Pak Victor, apakah bisa cukup menjawab perbedaannya? Silakan Pak Victor. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Fred dan terima kasih juga dengan Pak Victor pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Budiarto. Mungkin Bapak Budiarto ingin menyampaikan langsung on mic atau on cam mungkin. Ya, terima kasih Pak. Izin mau menanyakan Pak. Nah, ini agak menyampaikan tadi ya Pak. Nah, kalau di perusahaan saya ini itu tidak ada hanya sales untuk marketing Pak. Nah, yang ada adalah komersial. Jadi kira-kira ini sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak? Komersial ini baik dari sales atau marketing. Ya, terima kasih banyak Pak Budiarto ya. Pertanyaan Anda sangat terkait dengan pertanyaan Pak Victor sebelumnya, Pak Budiarto. Jadi sebetulnya istilah komersial itu adalah gabungan sales dan marketing. Ya, jadi kalau Anda di kantor Anda dengan istilah komersial, ada commercial director misalnya ya, maka commercial director ini bertanggung jawab di marketing dan juga di sales. Biasanya commercial director anak buahnya ada satu marketing manager, satu sales manager. Ya, sehingga boleh dibilang komersial ini cakupannya lebih luas gitu. Yang marketing mengusahakan pull dari customer, yang sales mengusahakan push-nya. Seperti kita masukin benang di lubang jarum ya, supaya sampai benangnya itu masuk benar-benar ada push, ada pull. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu. Kalau Anda responsibel terhadap keduanya, itu komersial. Demikian Pak Budiarto. Terima kasih Pak Alfred. Mungkin sedikit menambahkan Pak kalau di kami memang benar-benar komersialnya komersial manajer satu Pak. Jadi mungkin berarti dia akan menjawab sales dan marketingnya ada di komersial. Terima kasih. Ya, thank you Pak Budiarto ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Budiarto atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Hilmi Irwanti, mungkin Ibu Hilmi bersedia untuk open mic atau open cam, atau bisa saya bantu untuk bacakan? Baik, saya bantu bacakan saja ya. Jadi Pak Alfred ada pertanyaan ini juga menarik juga nih. Apakah sales dan marketing memiliki pemahaman dan tugas yang berbeda? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Berarti hampir sama ya Pak ya pertanyaannya dengan Bapak Victor ini. Mungkin bisa dijelaskan dengan Bapak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kurang lebih sama persis ya. Tapi mungkin kalau mau diperdalam tugas-tugasnya berbedanya seperti apa, maka ini. Marketing karena dia create pool, Bu Hilmi, maka tugas-tugasnya itu biasanya membuat produknya dulu. Ya, kita tahu di marketing itu 4P ya. Produknya harus dibuat seperti apa nih agar bisa menjawab kebutuhan keinginan customer. Desain produknya, desain kemasannya, fungsinya, manfaat ya. Dari produk itu benar-benar dia harus pikirkan secara mendalam agar produk itu membuat customer ingin membeli, ada pull terjadi. Ya, P yang kedua itu promosi. Jadi tugas-tugas marketing ini membuat advertisingnya, iklannya gitu ya, membuat program-program promosinya, membuat berbagai
hal di advertising and promotion, baik above the line maupun below the line, lagi-lagi untuk poolnya tercipta. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih mendalam ya, seperti apa integrated marketing communication, di B2B bagaimana, di B2C bagaimana, itu akan dikupas tuntas lebih dalam nanti saat CBM ya. Nah, kemudian selain itu, marketing juga harus bicara pricing ya, menentukan harga yang tepat, menentukan profitability yang tepat, tapi di satu sisi harga tersebut terjangkau bagi customer. Ini juga tugas di marketing. Kemudian kalau bicara P yang keempat, place, itu bicara tentang bagaimana marketing merancang cakupan dari distribusinya. Produk ini mau dijual ke mana nih? Ke segmen mana nih? Ya, ke wilayah mana? Itu policy-nya juga di ranah marketing. Sementara kalau di sales ya tugas-tugasnya sedikit berbeda. Sales harus menerjemahkan. Kalau saya ambil contoh consumer goods dulu misalnya ya, maka sales di sini harus membuat oke, kalau marketing produknya seperti ini, harganya seperti itu, promosinya seperti itu, ya, kalau tempatnya distribusinya akan seperti ini, maka mereka akan menerjemahkan itu menjadi rencana distribusinya seperti apa. Apakah kita perlu distributor, perlu agen, ya, perlu grosir, sampai ke retail, itu mereka merencanakan sales strateginya. Ya. Sales forecastingnya seperti apa? Si distributor itu alokasi berapa banyak kuantiti yang lewat distributor. Di agen berapa banyak kuantitinya. Nanti di toko besar, toko sedang, toko kecil, seperti apa distribusi. Kemudian sales berbicara tentang channeling juga ya, bagaimana agar produk tadi dari gudang perusahaan bisa betul-betul terkirim sampai ke tangan konsumen. Sales juga berbicara tentang membangun relasi dengan para toko dan lain sebagainya. Ini kalau consumer goods ya. Nah kalau di B2B, salesnya biasanya kan jumlah customer-nya lebih sedikit. Itu sebabnya salesnya yang melakukan penjualan, presentasi penjualan, melakukan negosiasi, ya, itu lebih ke salesnya. Dan itu juga yang menyebabkan banyak perusahaan B2B menggabungkan sales dan marketing menjadi satu. Karena fungsinya mungkin nggak perlu sekompleks fast moving consumer goods gitu ya. Fast moving consumer goods kan ratusan ribu toko, jutaan consumer, sehingga masing-masing di-manage secara terpisah. Demikian mungkin tadi Ibu Hilmi ya, semoga bisa menjawab Bu Hilmi. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Richard Sukamto. Bapak Richard mungkin ingin menyampaikan langsung on cam atau on mic, atau saya bantu untuk sampaikan. Ya, baik. Kalau begitu saya bantu sampaikan ya. Pak, pertanyaan dari Bapak Richard, bagaimana jika kita sudah melakukan marketing management, tetapi perilaku konsumen yang dinamis dan cepat berubah dan keadaan ekonomi di saat sekarang. Jadi mungkin lebih ke bagaimana ya, sudah melakukan nih, tapi ternyata mungkin nggak cocok kali ya maksudnya gitu dengan perilaku konsumen yang dinamis. Mungkin bisa dijawab, Bapak. Ya, at the end of the day, customer adalah rajanya ya. Di UK pernah dilakukan penelitian dari 100% innovation yang dilakukan di sana, hanya 50% yang bertahan hingga tahun pertama. Lalu yang bertahan setahun lebih, hanya 50% yang bertahan sampai tahun ketiga. Jadi secara statistik ya, sebetulnya hanya 25% produk yang diluncurkan itu sukses. Setelah diteliti lebih mendalam, yang sukses 25% tadi adalah produk-produk yang customer oriented. Diciptakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan customer. Ya, sehingga kalau dilihat
penting sekali kita dalam hal menyusun produk, harga, distribusi, kemudian promosi, dengan melihat dulu customer ini butuhnya apa, inginnya apa. Kalau produk jasa kita sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya, besar kemungkinannya pull-nya akan terjadi. Nah, benar banget yang Pak Richard sampaikan ya, dinamika konsumen beda banget. Ya, generasi milenial itu beda banget dengan generasi kolonial ya. Kolonial dalam hal ini maksudnya baby boomers, Gen X ya, beda banget. Selera terhadap produk, selera terhadap desain, selera terhadap value proposition yang beda banget. Bukan hanya produk ya, bagaimana cara berpromosi pun beda banget. Ya. Para baby boomers ya dulu mungkin masih baca koran, masih nonton TV gitu ya, lihat CNN. Tapi kalau si milenial beda banget. Mereka sudah masuk ke fourth generation screen gitu ya, lihatnya lebih ke handphone, ke sosmed. Sehingga nggak hanya produknya beda, cara kita berpromosi pun beda. Ya, dari sisi place-nya ya, outletnya pun beda ternyata. Kalau generasi baby boomers, ya, kalau nggak ketemu dengan penjualnya itu nggak mantep gitu ya. Ibaratnya kalau di perbankan, kalau baby boomers ini maunya datang ke banking hall nih, ketemu sama kasirnya, saya mau transfer ini duit saya, ini diterima, ada orang yang terima gitu ya. Tapi milenial beda banget, kok buru-buru ke bank, males banget gitu ya, ke ATM aja ogah gitu. Bisa nggak sih semua dilakukan dari kenyamanan rumah saya dengan aplikasi yang sudah sesuai zamannya. Sehingga kalau dibilang benar banget, cepat berubah. Ya. Kalau target segmen Anda baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen C, Gen Alpha, Gen Beta gitu, mau nggak mau marketing manajemennya Anda harus mengikuti dinamika perkembangan zaman. Anda perlu adapt dengan dinamika pola mereka hidup, culture, dan lain sebagainya. Gitu, Pak Richard. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak juga Pak Richard untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita ke eh, Ibu Christine Angelica. Mungkin Ibu Christine ingin on cam atau on mic untuk berdiskusi langsung. Oke, baik. Saya bantu bacakan ya. Jadi dari Ibu Christine ini ada pertanyaan nih Pak, bagaimana tipsnya jika kita sudah follow up lead customer tiap hari? Awalnya excited menunjukkan ketertarikan, terus survei ke lokasi, lalu beberapa hari kemudian customer ghosting. Nah mungkin ada tips and triksnya dari Bapak? Ya, jadi gini. Tadi dikatakan marketing itu art and science ya. Science-nya kita bisa manage, kita bisa pelajari. Berapa banyak customer base yang ada, bagaimana kita mengumpulkan leads-nya, dari leads tersebut mana yang hot prospect, mana yang cold gitu ya. Dari tahapan tersebut bagaimana kita pendekatannya. Namun perlu diingat, customer itu tetap rajanya. Ya. Sambil contoh misalnya anak saya mau beli rumah misalnya ya, ini ada launching Alam Sutra 2 gitu, harganya miring, tertarik nih untuk membeli misalnya rumah di Alam Sutra 2, harganya konon 1M gitu ya, yang paling kecil dan segala macam. Padahal di Alam Sutra, nggak di Alam Sutra juga sih, tapi dekat lah dari Alam Sutra.
Nah, dia dihubungi seorang sales lewat online, tertarik nih, ya. Setelah tertarik, wah, terjadilah chat gitu ya, mau dia nanya-nanya dari harga, dari lokasi, bisa disurvei atau enggak, dilihat di tempat apa enggak gitu. Di awal dia engage nih anak saya nih, tapi begitu salesman-nya ngobrol terus ngejar-kejar terus, dia ghosting karena dia kesel gitu ya. Ih, kok dikejar-kejar terus gitu ya. Nah, pendekatan untuk salesnya ya itu juga perlu dipikirkan. Kalau salesnya terlalu agresif, terlalu ngejar, konsumen bisa lari misalnya. Ya. Sehingga akhirnya apa? Dia pergi sendiri ke lokasi, survei sendiri, lihat sendiri, salesnya nggak diajak. Lalu dia mendekati sales yang lain malah. Nah, jadi ghosting ini penyebabnya bisa 1001 alasan. Ya, 1001 alasan kenapa customer kita itu tiba-tiba menghilang, Bu Christine ya. Mungkin pendekatan sales kita kurang tepat. Mungkin dia merasa chemistry-nya nggak cocok. Mungkin setelah dia lihat produknya, dia visit, tadi kan dikatakan ini dia sudah menunjukkan ketertarikan, sudah survei ya. Nah, pada saat survei bisa jadi dia merasa nggak cocok dengan produknya. Dia mungkin bisa juga nggak cocok dengan pendekatan promosinya. Dia mungkin nggak cocok dengan harganya. Ya. Dia mungkin nggak cocok dengan channelingnya. Ini saya nggak tahu industrinya apa nih ya, Ibu Christine ya. Nah, pada saat customer merasa nggak cocok, disitulah mereka akan kabur. Ya. Kalau customernya baik, dia pamitan. Kalau enggak, ya dia ghosting. Itu Bu Christine kurang lebihnya seperti itu. Menjawabkah Bu Christine? Baik, apakah menjawab Bu Christine? Iya, baik. Terima kasih Bu Christine. Ini sekali lagi nih Pak, ada pertanyaan terakhir sekaligus mungkin bisa jadi closing statement juga tentang kelas CBM Marketing Management ini ya Pak, dari Bapak Rais dari The Jakarta Post. Pertanyaannya, dalam program CBM ini berapa kira-kira komposisi antara teori dan studi kasusnya? Dan kalau bisa perusahaan lokal. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sekalian juga nih Pak Alfred, selain menjawab pertanyaan ini juga mungkin bisa closing statement apa yang akan muncul selain pertanyaan ini, apalagi yang akan muncul di kelas CBM Marketing Management. Terima kasih. Ya, baik. Thank you ya, Kak Fani. Jadi, karena CBM ini benar-benar adalah perwujudan ulang dari program MBA ya, khususnya di ranah marketing. MBA ini memang lebih berat di sisi praktisnya ya. Kalau di MM atau Magister Management itu kan memang teorinya mungkin bisa 90% gitu ya. Kalau di MBA memang mungkin teorinya mungkin hanya sekitar 60%, tapi casesnya lebih ke 40%. Nah, CBM ini karena transformasi dari MBA, maka kurang lebih sekitar seperti itu sih Pak. Komposisinya mungkin 60% teori, 40%-nya banyak diskusi kasus. Ya. Kasusnya bisa kasus yang sudah terprogram, atau bisa juga kasus dari para peserta masing-masing. Jadi kita bisa diskusi in class case-case real yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan sebagai peserta. Karena sifatnya publik, maka pesertanya juga datang dari berbagai perusahaan, sehingga harapannya itu memperluas wawasan dan melihat gitu ya, dari sisi industri ini, dari sisi industri itu, seperti apa sih tantangan. Kurang lebih begitu Pak Rais ya. Tadi pertanyaan untuk berapa lama sudah dijawab ya, sekitar 3 bulan. Oke. Ya, gitu. Baik Pak Alfred, terima kasih banyak. Terima kasih juga pada Pak Rais atas pertanyaannya. Berarti apa, selain juga dapat ilmu mendalam mengenai marketing management,
juga mendapatkan ilmu berdasarkan studi kasus, tapi juga dapat networking juga ya Pak ya, berarti untuk mengikuti CBM ini. Betul sekali. Ya, karena lintas perusahaan, maka tentunya Anda semakin banyak kenalan ya. Punya Iya. satu aja terlalu banyak. Tapi kalau punya teman banyak itu sebetulnya luar biasa. Ya, karena satu orang itu ibarat satu pintu yang membuka ke berbagai kesempatan luar biasa. Iya, Mungkin akhir baik. kata dari saya, teman-teman ya, pasar berubah, konsumer dinamikanya juga sangat berubah, maka perlu kita, para praktisi marketing maupun non-marketing, untuk bisa memiliki framework yang tepat bagaimana kita bisa ikut menyesuaikan ya pola marketing kita, pola penjualan kita agar tetap valid ya di era masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Alfred atas sharing dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga Pak, Bapak dan Ibu yang sudah sampai akhir mengikuti acara ini. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang hadir di webinar ini, kami memberikan penawaran khusus berupa diskon 15% untuk pendaftaran program CBM Marketing Management yang akan dilaksanakan secara on-site di kampus Universitas Prasetya Mulia Cilandak. Diskon ini berlaku hingga 15 Desember 2024. Untuk mendaftar, Bapak dan Ibu bisa menghubungi hotline kami, WhatsApp maupun juga link pendaftaran yang akan kita share bentuk di chat Bapak dan Ibu. Juga ada di layar dan Bapak Ibu saat ini. Terima kasih telah bergabung dan saya Fani, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga